Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Renungan 79. Kasih dan kemurahan Tuhan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam pembacaan kita yang telah tiba pada Injil Lukas, pasal yang kelima. Hari ini kita akan belajar merenungkan satu tema, coba lagi. Ya, apa yang kita akan belajar bersama-sama dari kisah ini, kita akan belajar ada pertemuan antara Yesus dan nelayan-nelayan dan salah satu di antaranya adalah Simon. Ya, kita akan belajar dari peristiwa yang dialami Simon, ya, yang tentunya juga dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Satu pertanyaan yang mungkin saya ingin tanyakan untuk kita kemudian renungkan, apakah kita pernah mengalami kegagalan dalam hidup? Tentunya kita semua pernah punya pengalaman itu. Sudah bekerja keras, kita sudah rajin, sudah berusaha melakukan segala daya upaya, tapi ternyata mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan. Ya, nah hal inilah yang kita belajar dari peristiwa yang akan kita renungkan dalam Lukas pasal 5. Simon seorang nelayan, dia berusaha dengan segala daya upayanya, tetapi ternyata mengalami kegagalan. Kegagalannya tercatat di dalam Lukas 5 ayat yang kelima. Saya akan membaca. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Sampai di situ. Hari ini kita akan melihat ada satu peristiwa kegagalan yang dialami oleh Simon. Dia menjelaskan bagaimana sebagai seorang nelayan dia sudah bekerja sepanjang malam. Bukan bekerja dengan seenaknya, bukan bekerja dengan hanya begitu saja, tapi sudah mengerahkan daya upayanya sepanjang malam. Bahkan dia sudah menjelaskan dalam ayat ini, kami bekerja keras, sudah memberikan segala daya upaya dalam mengerjakan pekerjaannya. Tetapi hasilnya adalah kami tidak menangkap apa-apa. Tentunya kegagalan ini mengecewakan. Tentunya kegagalan ini menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Simon. Tetapi hari ini mari kita akan belajar di tengah kegagalannya. Ya, nanti dalam ayat ini kita akan belajar apa yang dialami oleh Simon. Bagaimana dia bereaksi terhadap kegagalan yang dia alami. Sebagai seorang nelayan tidak mendapatkan apa-apa, tentunya itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi mari kita lihat apa yang kita bisa belajar. Karena biasanya orang menghadapi kegagalan, respon kita adalah terpuruk. Kita menyesali kegagalan kita, bahkan mungkin ingin berhenti dari semua usaha kita. Tapi mari kita belajar apa yang dialami oleh Simon. Ayat 2 di dalam Lukas pasal 5 mencatat demikian. Ia melihat, dalam hal ini Yesus, 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus ada di tepi pantai ketika mereka nelayan-nelayan termasuk Simon sudah berhenti turun dan mereka membasuh jalannya dengan tidak mendapat apa-apa. Apa yang Yesus lakukan di sana? Ayat pertama kita naik sedikit pada Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ya, ketika itu Yesus hadir dan dia akan menyampaikan firman Allah. Dan ketika dia melihat, ya, ada perahu Simon yang ada di tepi pantai, ya, ayat 3 mencatat bahwa Yesus kemudian naik ke perahu Simon. Saya percaya Yesus tidak naik begitu saja, tetapi dia tentu menanyakan kepada Simon apakah dia boleh naik ke situ, dan kemudian dia menyampaikan firman Allah. Ayat 3 mencatat demikian, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya, kita dapat melihat Simon yang sudah menggunakan perahunya sepanjang malam lalu gagal. Kemudian Yesus ada dan minta dia untuk pinjam perahunya.
Yesus ada di atas perahu itu dan Simon juga harus ada di atas perahu itu. Kemudian Yesus minta untuk tolakkan perahunya sedikit, dia mengajarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapat pelajari? Mungkin seharusnya kita dapat berpikir, waktu Petrus sudah gagal sepanjang malam, sudah bekerja keras, tidak mendapat apa-apa, tentunya banyak sekali alasan yang dapat masuk akal. Tuhan, saya capek, saya sudah berusaha, saya sudah bekerja keras, saya sedang gagal. Coba pakai perahu yang lain, pinjam perahu yang lain. Saya ingin tidur dulu, saya ingin istirahat dulu. Itu yang mungkin seharusnya kita pikirkan. Bisa saja dikatakan oleh Simon. Tapi kita belajar, Simon tidak menolak kehadiran Tuhan di dalam perahunya. Simon tidak menjauhkan perahunya dari Tuhan dan meminta Tuhan atau Yesus melakukan untuk naik ke perahu yang lain. Dia tetap dekat kepada Yesus. Apa yang kita dapat pelajari ketika kita ada dalam kegagalan kita? Ya mungkin kadang-kadang kita ingin jauh dari siapapun, kita ingin menyendiri, kita ingin kemudian memikirkan berulang-ulang kegagalan kita. Tapi mari belajar dari Simon. Dalam kegagalan tetap dekat dengan Tuhan. Dia tetap izinkan Tuhan ada di dalam perahunya. Tentunya Yesus bukan kemudian kayuh perahu itu sendiri ke tengah. Tapi di sana dituliskan, ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya. Simon ada di situ. Dia tetap dekat dengan Yesus. Dia tetap memberi dirinya untuk dengar firman Tuhan. Waktu kita dalam kegagalan, jangan jauh dari Tuhan. Waktu kita mungkin mengalami kekecewaan, jangan jauh dari firman. Sebab sesungguhnya mungkin dalam keletihan, kelemahan kita, kesusahan kita, kegagalan kita, waktu kita dengar firman, firman itu memberikan kekuatan kepada kita. Waktu Simon dalam kelemahan, kesusahan, kegagalannya, dan dia dengar suara Yesus mengajar kebenaran firman dari perahunya, dia dekat dengan Yesus, dia dengar firman Yesus. Saya percaya firman itu yang juga menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan Simon. Ya, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-13. Ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 memberikan kita catatan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Waktu kita dalam kegagalan, mungkin kita lelah sudah mencoba segala sesuatu, tetapi kita kemudian tidak menjauhkan diri kita dari Tuhan, tetap dekat dengan Dia, tetap menantikan firman-Nya. Firman Tuhan berkata, orang yang menantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita berdoa, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kisah ini tidak berhenti di situ. Lukas kemudian mencatat bagaimana peristiwa ini kemudian berlanjut. Setelah Yesus menceritakan, mengajar banyak orang dari atas perahu, lalu dia berkata kepada Simon untuk menolakkan perahunya ke tempat yang dalam. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan, waktu kita dekat dengan Tuhan, dalam kesulitan, kegagalan, kita tidak menjauhkan diri kepada Tuhan. Tetap bahkan mungkin ya kita tetap dalam pelayanan, tetap melayani Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan juga setia dengan janjinya. Waktu kita tetap memberi bagian yang menjadi bagian Tuhan. Ya, Simon memberikan perahunya kepada Tuhan. Dan setelah itu kita lihat Tuhanlah sendiri, Yesus yang sendiri, kemudian menyertai Simon di dalam semua kegagalan dan pergumulannya. Dia berkata untuk tolakkan perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ya, kita dapat melihat ada satu penyertaan Tuhan untuk kembali menghadapi apa yang sudah dialami, kegagalan yang sudah dialami oleh Simon. Ya, kita dapat belajar ketika kita tetap melayani Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Dia memberikan kekuatan yang baru kepada kita, memberikan peluang-peluang yang baru kepada kita. Yang kita belajar dari Simon, ya, dia tidak ragu untuk menceritakan kekhawatirannya, kegagalannya kepada Tuhan. Yang pertama, dia tadi tetap dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia menceritakan kepada Yesus
apa yang dialami, apa pergumulannya. Tadi kita sudah membaca, dia menjelaskan, "Guru, kami sudah bekerja keras, kami sudah sepanjang malam dan kami tidak dapat apa-apa." Ya, kita dapat belajar dalam semua kegagalan-kegagalan yang kita alami, ya. Tetap dekat kepada Tuhan, tetap layani Dia, dan kita boleh menceritakan apa yang menjadi kegagalan kita, kesesakan kita, pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sudah memberi catatan kepada kita. "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Sama seperti Simon, ceritakan kondisinya kepada Yesus. Dan saya percaya Yesus mengerti apa yang dia alami. Yesus tahu kegagalannya, Yesus mengerti kegagalannya. Ya, dan yang menarik bukan hanya menceritakan, tapi kita kemudian lihat pada ayat 5 di bagian B. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu bagian di mana kemudian Simon melakukan hal yang ketiga. Dia lakukan petunjuk Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada dia, "Tebarkan jalamu." Yang menarik adalah Bapak Ibu, kita dapat menyadari Simon tidak akan bisa mendengar petunjuk itu kalau dia tidak dekat dengan Tuhan. Tapi justru karena dia dekat dengan Tuhan, Yesus ada dalam perahunya yang mengalami kegagalan. Saat itulah ketika dia selesai melayani Yesus, ya, dalam pelayanan Yesus mengajar banyak orang, Yesus pun memberi petunjuk kepadanya. Ini satu keindahan dalam kegagalan, tetap dekat dengan Yesus. Dan petunjuknya adalah coba lagi. Jangan berhenti berusaha, jangan putus asa. Dan sungguh sangat indah ketika Simon dengar perintah Tuhan, perintah Yesus, tebarkan jalamu. Dia kemudian tidak ragu-ragu untuk coba lagi, untuk lakukan lagi usahanya. Dia tidak putus asa. Dan akhirnya kita dapat melihat ayat 6 hasilnya. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kalau Bapak Ibu baca dalam seluruh perikop ini, ikan yang ditangkap berlimpah-limpah, ya, jauh dari perkiraan mereka. Karena apa? Pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Hari ini mari belajar dalam kegagalan, dalam kekecewaan, jangan terpuruk, jangan berhenti. Terus dekat dengan Tuhan, ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi kesesakan kita. Lakukan petunjuknya. Coba lagi, jangan berhenti. Mungkin ada usaha-usaha yang Tuhan bukakan, Tuhan taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita. Mari kita berusaha, jangan berhenti, karena ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan bagi hidup anak-anak Tuhan yang mau bersandar kepadanya. 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7 memberi kita catatan demikian. Ada satu bagian, ya, yang diucapkan dalam peristiwa pembaharuan oleh Asa, tetapi kalimat ini menurut saya sangat indah. Mari kita perhatikan 2 Tawarik 15 ayat 7. "Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Apapun kondisi kita hari-hari ini, kegagalan di bidang apapun juga, jangan berhenti, jangan lemah. Ada Yesus yang sanggup menolong, ceritakan kepada Dia, lakukan lagi, coba lagi. Dan firman Allah berkata, ada upah bagi usahamu. Usaha yang kita lakukan di dalam Tuhan, Dia menyertai, Dia memberi kekuatan, Dia memberi kemenangan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya di dalam segala hal Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan di dalam kegagalan-kegagalan kami, Engkau mengerti, Engkau menyertai, Engkau memberikan pertolongan. Karena itu kami berdoa, berkati seluruh kehidupan kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Mungkin ada yang sedang dalam kegagalan-kegagalan, berjuang di dalam kegagalan-kegagalan kami. Tolong kami untuk tidak berhenti, tolong kami untuk punya semangat mencoba lagi bersama dengan Engkau. Berikanlah hikmat-Mu, berikanlah petunjuk-Mu ya Tuhan, supaya dengan kekuatan Tuhan kami dapat bangkit. Kami tidak lemah semangat kami, tapi kami kembali berjuang, dan kami percaya berjuang bersama dengan
Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya setiap hal yang kami naikkan kepadamu tidak akan sia-sia. Engkau menjawab dan memberi kemenangan kepada setiap kami. Kiranya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang tekun dalam berdoa, meminta dan akan diberikan, mencari dan akan mendapat, mengetuk dan pintu dibukakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.